Belum. Oh, belum. Ya, oke. Langsung saja kita mulai ya. Sambil nunggu teman yang lainnya, kita mulai saja dulu. Oke, sudah siap? Siap. Sudah, oke. Oke. Sebentar. Sebentar. Suaranya balik tuh, Mbak Ara. Oke, ya, ini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Di pagi hari ini ya, hari Selasa, tanggal 28 September 2021, kita bertemu kembali dalam pembelajaran seperti biasa ya, Bahasa Indonesia, tema 4, subtema yang kedua. Walaupun di luar hujan ya, tapi tidak menutup semangat kita ya, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar secara daring. Nah, mudah-mudahan besok-besok kita sudah bisa tatap muka ya, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam berdiskusi, lebih enak dalam ngobrol ya, tidak terbatas sinyal, tidak terbatas dan kendala dari jaringan. Nah, itu yang Pak Guru harapkan juga. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita segera bertemu secara tatap muka langsung. Nah, kalau pembelajaran tatap muka langsung itu lebih enak ya. Jadi kalau negur kalian langsung kalian bisa bisa kena. Nah, kalau ini kan terbatas jaringan, nah kadang Pak Guru sudah negur yang kaliannya tidak sampai karena jaringannya tidak connect misalnya seperti itu. Itu banyak sekali kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring. Tapi di sisi lain kita juga harus bersyukur kita bisa belajar secara daring ya. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa belajar daring karena terbatasnya handphone, karena terbatasnya sinyal, kuota. Nah, kita harus bersyukur kita bisa belajar daring, walaupun secara daring, yang penting kita tetap bisa belajar dimanapun itu, kapan, dan dengan siapa saja. Nah, itu adalah prinsip belajar dari pembelajaran jarak jauh. Ya. Oke, kita hari ini belajar apa? Pak Guru sudah share di Google Classroom ya. Belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya, tema 4, subtema yang kedua ya. Ternyata subtema yang kedua, bukan subtema yang pertama. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga tidak ada halangan yang mengganggu, baik itu halangan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya, ada yang mau mimpin berdoa? Mbak Ara dengan Mbak Una coba ya. Yo bareng-bareng. Disiapkan. Siap, keras berdoa mulai. Alhamdulillah ya, sudah berdoa ya. Karena apa? Karena sebelum dan sudah berdoa, sebelum dan sudah kita melakukan kegiatan, kita harus berdoa agar semua kegiatan yang kita lakukan itu bisa mendapatkan pahala dari Allah ya, sehingga tidak sia-sia kita melakukan kegiatan tersebut. Oke, setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib nasional? Mau lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Mbak Fania itu request Garuda Pancasila. Yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk.
1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pancasila dasar Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, alhamdulillah Ya, lagu Garuda Pancasila. Dengan tersebut kita bisa oke. Semoga dalam nyanyi lagu Garuda Pancasila tadi kita bisa tetap cinta kepada bangsa kita sendiri ya. Apapun yang terjadi, kita harus membela tanah air kita bila kita dihina. Nah, itu ya. Kita langsung masuk ke pelajaran. Selamat pagi Mbak Vina, selamat bergabung ya. Oke, kita langsung ke pelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema yang kedua. Kalian bisa buka bukunya. Kalian bisa buka bukunya halaman 47 ya. Ya, oke, 47. Pak Guru bacakan dulu pelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema yang kedua. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 3.5, menguraikan pendapat tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. KD 4.5 yaitu mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Kemudian tujuan belajar ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari itu, kalian dapat mengetahui unsur-unsur dalam cerita anak yang berjudul Cerita Sang Tukang Parkir. Nah, kita membaca cerita itu, kemudian kita jawab pertanyaan tentang unsur-unsur cerita tadi ya. Kemudian cara menulis cerpen unsur dalam cerita anak yang berjudul Dokter Cilik, halaman 47. Kemudian satu lagi adalah kalian dapat mengetahui cara menyampaikan pesan moral melalui cerita fiksi. Nah, itu tujuan pelajaran yang harus kalian capai ya. Oke, dibuka halaman 47 sudah? Sudah ya. Oke, ada cerita berjudul Cerita Sang Tukang Parkir. Yuk dibaca satu paragraf dulu coba. Bareng-bareng. Cerita Sang Tukang Parkir. Ini kisah seorang tukang parkir yang masih remaja. Meskipun dia masih remaja, dia sudah melihat banyak sekali kenyataan dan sulitnya kehidupan dia. Pun hanya menjadi seorang parkir pikir si tukang parkir seberapa pulangnya dia tetap tersenyum. Dia kan sudah biasa, pikir si tukang parkir. Ya, oke, cukup ya. Ini ada cerita sang tukang parkir ya. Ini seorang tukang parkir yang masih remaja. Ya, meskipun dia masih remaja, dia sudah melihat banyak sekali kehidupan. Ya. Kemudian saat baru pertama kali bekerja, nah pada waktu dia mulai bekerja, dia melihat penjual roti, seorang anak penjual roti di depan supermarket
dengan senyum sambil menawarkan dagangannya. Nah, itu banyak sekali cibiran atau dari ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itu. Aku udah bacakan saja ya. Suatu ketika, sang tukang parkir melihat anak kecil itu jatuh di serempet sebuah motor. Nah, itu. Tersebut terjatuh dan semua rotinya terlindas oleh mobil dan motor-motor yang lewat. Bahkan ada orang yang meneriaki mengutuk. Hai anak kecil, mau cari mau cari mati. Kalau main jangan di jalan, tidak ada seorang pun yang tergerak untuk menolong anak itu sampai akhirnya tukang parkir mulai bertindak. Zaman sekarang sulit sekali untuk mendapatkan pertolongan dari orang sekitar. Peduli sama juga sulit terhadap diri sendiri dan orang yang dikenal serta pikir sang tukang parkir sambil menolong itu. Dia pun tertanya, ada anak itu, kamu tidak apa-apa? Jawab anak itu, tidak apa-apa, terima kasih ya kak. Sama mau kamu terbiasa dengan hal seperti ini. Kamu marah seperti itu, kata sang tukang parkir. Mau apa lagi kalau saya teriak memarahin orang? Namanya saya mencari masalah baru. Ibu bilang seperti itu. Apapun yang lakukan kita harus sabar, biarpun sebagai masjid dan misalnya kita anak itu sambil mengesan, wah anak kecil ini bisa berbicara seperti itu, hebat sekali. Sang tukang parkir pun bekerja kembali. Sang tukang parkir seringkali melihat si orang sederhana atas mau bahwa saat hujan turun dia pun membahas beberapa tim orang di situ. Ada orang yang berteriak kasar saat memanggil tukang parkir itu meminjamkan kayu. Dia pun mengantarkan ada orang yang memberikan tukang parkir uang besar tapi dengan cara yang kasar. Ada yang memberikan tulang parkir uang besar salah ambil uang. Ada yang memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan karena buru-buru atau pun malas. Terus. Ada yang berterima kasih ketika dipinjamkan payung. Ada yang hampir menabrak tukang parkir saat mengantarkan kendaraannya. Payung. Ada yang hampir menabrak tukang parkir saat parkir. Ya, ayo lanjut lagi.
persoalannya nasib bekerja seperti ini seharusnya aku bisa berproses apakah bisa bersekolah aku cerita kepada temannya kalau di dunia ini tidak ada tukang parkir kayak gimana jawab sang tukang parkir perjalanan bakalan kacau tapi jawab polisi teman-temannya menggelengkan kepala tukang polisi lantas bulan bakalan mobil sampai orang kamu ini gimana sih? Kita justrunya bangga karena bisa dibilang kita ini pahlawan di jalan. Akhirnya sang tukang parkir mengerti bahwa semua pekerjaan itu berjasa dan memiliki guna tertentu. Ya, sudah? Ya, oke. Intinya ya. Dulu lanjutkan lagi. Beberapa hari kemudian, sang tukang parkir bercerita dan mengeluh pada temannya. Pekerjaan ini benar-benar susah. Hampir saja aku ditabrak mobil orang baru belajar mobil. Sudah panas dan capek lagi. Aku rasanya ingin berhenti, kata temannya. Kamu pikir semua pekerjaan enak, semua pekerjaan ada kesulitannya. Kalau tidak mau susah dan repot, tidak kerja aja sekalian, tidak usah makan, kata parkir marah. Kamu suruh aku mati ya. Mau kasih makan apa? Orang tuaku. Lalu temannya berkata, bukan maksudku begitu. Aku hanya ingin kamu tahu semua pekerjaan itu tidak ada yang gampang. Misalnya dokter, dia harus kuliah dulu dan bertanggung jawab atas keadaan pasien. Dia juga harus siap kalau dituntut sebagai macam masalah. Kalau guru harus bertanggung jawab atas muridnya yang menghadapi masalah-masalah karena omongan murid yang biasa tidak sering disalahkan. Pemulung juga kalau mereka siapa yang mau memungut sampah botol dan sampah lain masih banyak lagi. Kalau kita tidak ada masalah, namanya hidup ini tidak berwarna sama sekali. Akhirnya sang tukang parkir pun tahu bahwa tidak ada yang gampang dan kesulitan. Sudah 2 tahun dia bekerja sebagai tukang parkir dan ia tidak pernah menyesali, bahkan kembali biarpun berpenghasilan pas-pasan, dia tetap bangga aku hanya sendiri. Sampai
panjang lagi kalau kita tidak ada masalah hidup ya. ini tidak bermakna sama sekali ya. Yang suka parkir pun tahu semua pekerjaan tidak ada yang gampang dan memiliki kesulitan. Sudah 2 tahun dia bekerja sebagai tukang parkir dan ia tidak pernah menyesali bahkan Ya, sudah? Ya. Pak Guru tanya, ini tadi cerita tentang apa ya? Cerita sang tukang parkir. Betul, cerita sang tukang parkir. Nah, tukang parkir mengeluh apa tidak dengan pekerjaannya? Mengeluh. Ya. Dari bacaan tadi itu ada pesan yang perlu kita dari cerita tadi, moralnya atau amanat atau kodanya, amanat, pesan moral sama aja, ya kan? Yang bisa diambil dari cerita tadi, ada yang bisa? Amanatnya apa? Kalau kalian membaca cerita, itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Kira-kira hikmahnya apa dari cerita ini, si tukang parkir ini? Kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengeluh. Betul. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Pekerjaan kita. Pasti ada. Semua pekerjaan pasti ada resikonya. Pasti resikonya. Ini Bara kok mantul ya itunya ya suaranya. Oke, ya gantiin ya sebentar. Nah, semua pekerjaan ya apapun itu ya guru, dokter, pemulung pun, nah pasti ada resikonya. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, dengan pekerjaan kita, alhamdulillah kita diberi pekerjaan, ada pekerjaan yang kita lakukan ya karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak punya pekerjaan ya, gunanya HP-an di rumah, menghabiskan uang. Nah, tidak bekerja malah merokok. Nah, itu kan banyak sekali seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur ya. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian tetap bersyukur apapun itu pekerjaannya. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, harus dihadapi dengan ikhlas ya. Tuhan itu kata orang Jawa itu Gusti Allah mboten sare, atau Tuhan itu tidak tidur. Nah, kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu pekerjaan, pasti insya Allah ada balasan yang terbaik ya bagi kita. Ya, terbaik bagi kita itu belum tentu terbaik bagi Allah. Ya, makanya kalau misalnya kita dalam kondisi yang tidak baik, nah mungkin itu Allah memberikan yang terbaik untuk kita, karena kita tidak tahu yang terbaik untuk Allah itu seperti apa, kita tidak tahu ya. Makanya apapun pekerjaannya harus disyukuri. Nah, itu intinya itu ya, jangan mengeluh dari cerita tukang parkir tadi. Oke, kalian sudah mengerjakan tuh halaman berapa? 47 di bawahnya. Pertanyaan 1 sampai 5? Belum ya? Belum ya? Oke, yang belum kalian coba baca persatu yang mau baca. Coba baca persatu yang mau baca. Halaman berapa ya? Halaman 47 ya. Halaman 47 nomor 1.
Oh, double. Ya. Terlihat ya apa kurang besar? Terlihat Kurang ya? besar. Oke. Oh, kurang besar. Oke. Ini besar? Nah, seperti ini ya. Oke. Nomor 1, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tadi tokohnya siapa yang diceritakan tadi? Sang tukang parkir. Apa? Oh, Oh, tukang tukang parkir. parkir. Tuh, tukang parkir ya. Tukang parkir ya. Nomor 2, Apa yang dipikirkan tukang parkir ketika menolong seorang anak kecil penjual roti yang ditabrak mobil? Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan itu zaman sekarang sulit mendapatkan pertolongan dari orang sekitar. Mendapatkan ya, Ron? Iya. Sebentar. Nah ini. Zaman sekarang itu sulit sekali mendapatkan pertolongan dari orang sekitar. Tertolong. Dari orang Sekitar. Sudah. Oke, nomor 3 sudah ya. Nomor 3, bagaimana tipe orang-orang yang ditemui tukang parkir selama ia bekerja? Menemui siapa saja? Ada orang yang berteriak kasar. Yang ditemui tadi oleh tukang parkir. Ada yang berteriak kasar. Terus ada yang memberikan uang besar. Terus ada yang memarkirkan kendaraannya sembarangan. Nah, itu ya, ada macam-macam, ada banyak. Tuh ya. Yang ditemui oleh tukang parkir itu sebenarnya banyak. Pak Guru contohkan segini saja ya. Ada yang berteriak kasar saat memanggil tukang parkir untuk meminjamkan payung ataupun mengantarkan mereka menuju kendaraan mereka. Ada orang yang memberikan tukang parkir uang besar, tapi dengan cara yang kasar. Ada yang memberikan tukang parkir, apa itu? Ada yang memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan karena buru-buru ataupun malas. Ada yang berterima kasih ketika dipinjamkan payung, cuma terima kasih tok tanpa kasih tips ya. Tuh, ada pula yang hampir menabrak tukang parkir saat memarkirkan kendaraannya. Nah, itu ceritanya banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh tukang parkir.
Mbak Vina sinyal ya. Ya ini keluar masuk seperti tadi. Sinyalnya lagi mendung ini, kayaknya tidak bersahabat. Sudah? Yang sudah. Nomor 4 ya. Jelaskan karakter tukang parkir dalam cerpen di atas. Oh, belum ya. Karakternya apa? Ada yang tahu sifatnya tukang parkir tadi apa? Menolong tukang roti tadi. Penolong, sabar. Ya, menolong ya. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Terus berbakti kepada orang tua. Kita harus sebagai anak ya, harus berbakti kepada orang tua. Tuh, sifat atau karakter dari tukang parkir tadi, peduli terhadap sesama, itu dibuktikan dengan cerita menolong anak kecil yang tertabrak mobil tadi. Itu berarti peduli terhadap sesama. Terus berbakti kepada orang tua. Nah, buktinya apa? Dicerita berbakti kepada orang tua. Itu buktinya ini ada satu percakapan nih. Kamu suruh aku mati ya? Mau dikasih makan apa orang tuaku? Nah, itu berarti berbakti kepada orang tua. Ya, bentar. Guru sambil ngetes ini. Laptopnya habis. Ada lagi mungkin yang lainnya? Kira-kira karakternya apa tukang parkir tadi? Selain peduli bersama, berbakti kepada orang tua, pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah itu buktinya di percakapan yang mana? Pantang menyerah itu sudah 2 tahun dia bekerja sebagai tukang parkir dan tidak pernah menyesali bahkan keluh kembali. Oh, ya berarti kan dia pantang menyerah selama tahun dia bekerja sudah tahunnya tapi tetap dilakoni pekerjaan itu. Nah, berarti dia pantang menyerah atau bekerja keras. Nah, itu ya. Itu tadi sifat-sifat dari tukang parkir. Sudah, oke. Yang terakhir nomor 5, pesan moral. Nah, tadi pesan moral ya. Dalam suatu cerita itu pasti yang ditanyakan tokohnya apa. Setting itu tempatnya di mana? Biasanya itu unsur-unsur cerita ya. Terus alurnya maju atau mundur. Terus karakternya, sifatnya dari yang diceritakan tadi itu apa? Nah itu biasanya unsur-unsur itu yang ditanyakan. Nah, sekarang pesan moralnya apa kira-kira? Tadi yang Pak Guru bicarakan tadi di depan, pesan moralnya itu gimana, Mbak Vina? Belum dinyalakan mic-nya. Pesan moralnya, kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh apa tadi? Mengeluh ya atau sambat, bahasa Jawanya sambat. Mengeluh, terus kita harus bekerja keras. Ada yang masuk tuh, sebentar. Kita harus bekerja keras. Nah, coba ya. Selamat pagi Mas Pian, selamat bergabung.
Ya. Nanti kamu bisa ini aja ya, bisa lihat saja. Itu di halaman 47. Nah, tadi pesan moralnya itu kita tidak boleh mengeluh. Nah, dalam bekerja ajarkan sambat, ya. Harus dilakoni dengan ikhlas. Pasti kita tahu risiko yang dihadapi pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, risikonya apa? Kamu bisa sudah tahu mestinya. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah kalian bisa buka halaman 63. Oh, ada yang belum. Oke, ya. Yang belum dilanjutkan, yang sudah dibuka halaman 63. Sudah ketemu halaman 63? Oke, ya. Sekarang kita belajar tentang cerpen. Cerpen atau cerita pendek ya. Ya. Cerita pendek itu berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, atau istilahnya cerita dengan singkat ya, cerita secara singkat. Dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Nah, itu. Memahami secara singkat tentang cerpen. Cerpen itu adalah halaman 63. Oke, Pak Guru stop share dulu ya. Halaman 63. Sebentar. Ya. Memahami secara singkat tentang cerpen. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Ya, umumnya berupa cerita fiksi. Cerpen memiliki batasan kata. Sedikitnya kata yang digunakan dalam cerpen dapat menjadi tantangan tersendiri ya. Cerpen itu ya tidak seperti novel atau cerita panjang yang lainnya. Kata yang sedikit, maka setiap dalam cerpen haruslah berarti dalam membangun cerita. Unsur dalam cerpen meliputi tema, alur penokohan, latar, dan sudut pandang tokoh. Nah, itu unsur-unsur dari cerpen. Sama ya, seperti unsur-unsur yang lainnya atau karya sastra. Baca banyak karya cerpen yang terkenal itu penting ya. Ketika membaca, kita bisa mengevaluasi, mencermati, dan menganalisis. Namanya apresiasi karya. Ya. Suatu penghargaan atau kritikan pada karya sastra, kritikannya berupa kritikan yang membangun, bukan kritikan yang menjerumuskan atau mengolok-olok, menjelek-jelekan ya, tapi untuk membangun. Sebuah kritikan untuk membangun itu namanya mengapresiasi. Terus kemudian persempit pembahasan cerita ya. Dalam cerita pendek itu pembahasan ceritanya itu sempit ya, tidak kedawan-dawan. Judul dan cerita yang atraktif dan judul yang memikat dapat menarik pembaca. Ya, untuk dapat menarik perhatian pembaca, judulnya harus dibuat sebagus mungkin ya. Jangan sampai pembaca melihat judul sudah males duluan. Nah, karena judul itu ibaratnya seperti jendela ya. Kalau dibuka seger, nah berarti itu tulisan isinya menggugah selera untuk dibaca. Nah, itu judul itu penting ya, cara membuatnya. Terus kemudian, nah itu edit cerita cerpen. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Oke, ada yang sudah mengerjakan? 1 sampai 5? Belum. Yuk, sekarang kita kerjakan. Coba dibacakan. Ada yang mau membacakan? Nomor 1. Halaman berapa? Halaman berapa? Nah, tadi halaman berapa? Halaman 63 berapa? kan?
Halaman 63. Halaman Cerita 63. pendek berasal dari apa? Anekdot. Anekdot. Bentar. Ya, sebentar. Pak Guru akan... Sudah terlihat ya share screen-nya Pak Guru ya? Halaman 64 berarti ya. Halaman 64 nomor 1. Cerita pendek berasal dari anekdot. Maksudnya apa? Maksudnya itu cerpen berasal dari cerpen itu cerita pendek ya. Berasal dari sebuah situasi yang digambarkan singkat. Yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Ini aja, guys. Ini kawan-kawan ya. Maksudnya ini, anekdot, cerpen adalah sebuah anekdot itu maksudnya cerpen itu berasal dari sebuah situasi yang digambarkan secara singkat ya, sangat singkat sekali. Mbak Vina sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Nomor 2 ya. Nomor 2. Bagaimana cara menulis cerpen? Nah, cara menulis cerpen itu ada berapa itu? Ada 5 ya. Cara menulis cerpennya itu yang pertama memahami secara singkat tentang cerpen dulu ya. Memahami secara singkat tentang cerpen. Dipahami dulu bagaimana karakter dari cerpen. Cerpen itu cerita singkat yang sekali baca saja alurnya. Terus jumlah katanya tidak lebih dari, ada aturannya ya di situ. Membaca banyak karya cerpen yang terkenal. Kalau kamu pengen jadi cerpenis ya, seorang cerpen, penulis cerpen, nah kalian harus banyak-banyak membaca cerita pendek milik karya orang lain. Nah, sebagai ide atau referensi membuat cerpen. Terus kemudian buat tulisan yang penuh emosi. Nah, tulisannya menggebu-gebu. Buat tulisan yang penuh emosi. Maksudnya bersemangat dalam menulis ya. Persempit pembahasan cerita. Judul cerita yang atraktif. Buat judul cerita yang atraktif. Nah, itu. Cara membuat kecil. Kecil banget ya. Nah, ini nanti nggak bisa dibesar. Segini kurang besar? Udah. Sudah ya. Oke. Nih yang baru bergabung Mbak Desta ya, bisa dibuka halaman 64 Mbak. Halaman 64.
Pak Guru share screen pakai ini bisa nggak ya? Sudah nomor 2? Belum. Oh, belum. Anak. Pokoknya apa jangan kan. Sudah bagus. Aku belum. Ya? Nah, dilanjutkan ada kalau yang belum. Yang sudah nomor 3, bagaimana cerpen yang menarik? Memiliki kedalaman emosi. Memiliki Masya Allah, apa sini? Memiliki kedalaman emosi. Terus membuat pembacanya akan emosi. Merasakan emosi dari tokoh dan cerita. Ya ini nomor 3. Cerpen itu mempunyai kedalaman emosi serta membuat pembacanya itu merasa perasaan yang dialami tokoh dalam cerita tadi. Itu maksudnya itu. Itu cerpen yang baik. Kalau cerpen tidak baik berarti dia hanya mengalir saja ya, tidak ada perasaan atau feel dari tokoh yang ada pada cerita tadi. Serta penarikan amanatnya itu cerpen yang kurang. Amanatnya apa ya kira-kira? Amanat itu pelajaran yang diambil dari cerita tadi itu kira-kira apa? Itu secara tersirat harus jelas ya. Seperti tadi cerita tukang parkir. Nah, itu kira-kira amanatnya kan jelas. Amanatnya itu tidak boleh mengeluh. Nah, itu. Terus kemudian kita juga harus bekerja keras. Itu jelas ceritanya ya. Sudah nomor 3? Belum. Mbak Vina sudah nomor 3? Belum. Oh, belum. Nah. Yang sudah nomor 4? Aku nomor 2. Yang sudah nomor 4? Ya, oke, nomor 2. Apa? Yang sudah nomor 4. Jelaskan ciri ending cerita yang baik. Ending itu akhir cerita dari cerpen itu yang baik seperti apa? Berkesan bagi pembaca, secara emosional. Nah, itu adalah akhir cerita pendek yang menarik, itu endingnya atau akhirnya itu berkesan bagi pembaca secara emosional ya. Secara ininya endingnya ya, hasil akhirnya ceritanya itu berkesan. Yang sudah nomor 5.
Hal yang perlu diperhatikan dalam mengedit cerita. Nah, kalau cerita sudah jadi, kita perlu edit. Yang edit itu diperbaiki atau dibaca ulang. Siapa tahu ada hal-hal yang masih kurang ataupun yang perlu dibuang. Nah, itu perlu diedit. Edit ceritanya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ejaan. Nah, ejaannya udah benar belum? Ejaan, terus tata bahasa, tanda baca. Nah, tanda baca ini penting ya. Aduh. Loh, keluar ya Pak Guru ya? Iya. Ya, sebentar. Bapak Guru. Iya. Ya, bentar. Keluar deh Pak Guru malah. Guru tak masuk lagi. Ya, habis ini kita bermain Kahoot ya. Oke, bagikan layar. Nah, ini. Yang perlu diedit tadi ya, ada ejaan, tata bahasa, tanda baca, struktur kalimat, dan juga pilihan kata. Nah, ini. Ya, dalam membuat cerpen, kalau kita sudah menulis atau menuangkannya di dalam komputer atau di dalam HP, nah kita perlu dibaca kembali. Siapa tahu ada yang masih terlewat, ya. Kita harus edit, namanya edit naskah. Ya, edit naskah cerita. Nah, editnya dalam bentuk diedit dan ya dilanjut. Editnya dalam bentuk ejaannya. Nah, biasanya ada typo. Mengetik ejaan dari menjadi ejan misalnya. Nah, berarti kurang A1. Ejaan. Terus tata bahasanya sudah betul atau belum? Sesuai dengan struktur kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanda baca. Nah, harusnya titik, malah diberi koma. Harusnya tanda tanya, ya, malah diberi tanda seru. Nah, itu kan keliru, ya. Kemudian struktur kalimat dan pilihan kata. Pilihan katanya sudah menarik belum? Nah, itu. Dan juga dalam membuat karya sastra itu tidak boleh jorok, ya, tidak boleh seru. Terus tidak boleh memuat hal-hal yang sara, ya. Itu harus diperhatikan. Bara. Nomor berapa, Mbak Ra? Nomor 4. Nomor 4, oke. Yang lain sambil istirahat dulu, boleh minum-minum. Ya, habis ini kita bermain Kahoot. Kahoot.it bukan Y. Nah, oke, itu baru benar Mas Ganes.
Ya, Pak Guru harapkan nanti bisa ikut semua ya. Semoga sinyalnya mendukung. Ada Mbak Vina, Mas Ganes, Mbak Ara, Mbak Una, Mbak Fania, Mbak Desta. Keluar tadi Mbak Desta ya? Sinyalnya nggak kuat. Sama Mas Bian. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah dipersiapkan Kahoot-nya. Yang sudah, kahoot.it. Sudah Mbak Ara? Nomor 5. 5, oke. Pak Guru turunkan nih. Nah, biar terlihat. 5 ya, Pak Guru besarkan lagi. Nah, ini. Masya Allah. Tuh. Itu nomor 5 mana? Sudah ya tadi? Sudah Pak Guru. Sudah ya, oke. Sudah ya, oke. Sekarang kita kita coba mengulas matematika yang kemarin ya. Jal, masih ingat apa enggak? Gimpinnya 5160. Tunggu. Yuk. Unmik. Biar masuk. Oke. Nah, mantap. Kemarin kan apa? 5160. Ada. 5160 ya Pak Guru? Ya betul. 51. Oh, Mas Ganes. Astaga. Mas Ganes sudah masuk. 51. Mbak Fania boleh ikutan Mbak Fania boleh ikutan Mbak ya Mbak. Mbak Vina. Ngebok. 51 berapa? 60. Masih 160. 5160. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? 5160 ya Pak Guru? Ya, betul. Nah, Mbak Ara masuk. Mau ikutan. Mbak Vina mau ikutan? Nia juga. Mbak Fania juga. Nanti alat ya. Oke, Ditungguin. Siap. Mbak Vina mau ikutan? Kamu banyak banget. Cuman satu. Kenapa, Mas Ganes? 4. Nah itu ada lagi bukan itu ini bukan main. Habis ini ya nanti ada sedikit lagi pelajaran.
Mbak Fania? Ini persen. Sudah Mbak Fania? Pak Guru, aku nggak bisa masuk. Ini ada ini. Pak Guru, aku nggak bisa masuk. Iya. Pak Guru kayaknya berapa tadi? Guru keluar 51 Lara. 60. Oke. 5160. Ara Mbak Fania susahnya apa? dan Aruna. Benar. Pak Guru keluar ini. Oh, Pak Guru keluar nih. Pinnya ganti. Berapa pinnya? Ya, Bentar. bentar, Pak Guru nih. Oh, Ini cek harus kami. bentar ya. Ini Pak Guru. Di Pak Guru nih. Ini ganti. Nah, ini Ya, jadi. Lanjut dulu. Arain mas. Campin. ya siap. Siap nih, makasih Panji. 4, Campinnya 26, 4. 5. antar. Salah. Berapa? 6. 26. Berapa Pak Guru? Campinnya 6, 54. 6, 5, 4. 6, 54. 4, 2, 6, 4. 5. Apa, Mbak? Salah Pak Guru. Ada nggak bisa masuk? Hah? Campingnya berapa tadi? Masuk. 7, 5, 4. Tuh. Terus 6, 5. 6, 5. Bentar. 7, 5, 4, 2, 6, Ya, Mas Farid ini masuk. Oh. Tujuh ya? Iya. 7, 5, astaga. 4, 2, 6, 6, 5, 6. Ini udah. 6, 5, 4. 5, 4. Ya. 4. Ya, 26, 54. Aku udah masak. Tuh, Ini. keluar lagi ini. Ara dan Aruna. Oke, masuk. Coba. Ara dan Aruna, oke masuk. Oke. Sama dengan. Mas Ganes. Mas Gane. Udah. Pak Guru kan harus kiri. Sih. Mas Ganes. Mas Gane masuk kan? Panas aku buka dulu lah. Nah itu Mas Gane tulisin Mas atau Mbak Pina tuh. Kahot.it.
Astaga. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Aku mau ikut. Ruwer ya di sini ya. Nggak ikut. Cuma 2 orang itu yang ikut. Aku sama Mas. Nah, Bapak Nia masuk Nah, ini dulu. masuk dulu. Mas tunggu ya. Oh. Ya, Bapak Nia tidak masuk. Oke. Ya, bawaannya udah masuk. Mas Garis mau ikutan nggak, Mas? Mas? Mas. Aku mau ikut. Tapi aku nggak pernah buka HP-mu. Buka itu. Oke, ya. Oke. Nah, Langsung aja. langsung kita mulai start. 27 adalah faktor dari 27. 27 dibagi 9 coba. Apa sih? Tadi situ. Yang bisa membagi Yang bisa 27. membagi Iya. 27. Itu pembagian Itu berapa? pembagian berapa? Dua 27 bagi 9 bisa Bagi enggak? 9 bisa 27 bagi 8 bagi 7 bagi 10. Nah, itu bisa enggak? Bisa enggak? Ya, betul. Ya, betul. 27 dibagi 27 9 dibagi 9 ternyata bisa ya. ternyata bisa ya. Ya, itu namanya Ya, itu faktor namanya dari faktor dari 27. 27. Bapak ini yang paling cepat Bapak nih. ini yang paling cepat nih. Ya, cek 1 Ya, dengan Mas cek Dian. 1 dengan Mas Dian. Lanjut. Lanjut. Hah? Enggak. 45. 45. Bismillahirrahmanirrahim. Teng. Ngelek. Jelek ya? Iya. Jelek ya? Iya. Nah, Nah, Jamnya blanting. faktor dari faktor bilangan dari 4. bilangan 40. Kamu ya Allah, uar. Iya. Iya, itu aja. Bacanya seperti ini. Udah. Astaga. Ya Allah, link apa? Jelek. Smart. Tunggu waktunya sampai habis nih. Tunggu 4 waktunya menit. sampai habis nih. 4 menit. Bagi 1. Nih, seret. Coba bagi 1. Ya, kalau lebih lengkapnya berarti kemarin yang dibikin kotak-kotak itu loh. Bikin kotak-kotak itu loh. 45 45 bagi 2 nggak bisa. 45 bagi 3 9 bisa. ya. 1. Bagi 5, 9. Jadi Faktor adalah 9 dan 1. salah satunya. Udah jawab semua ya, tinggal jawab nunggu semua ya, nunggu waktunya habis. Ya Allah, Iya, masalah sinyal 100 detik lagi. Iya, makasih. Tunggu 100 detik lagi.
Nih. Ini aku bisa nih. Nih. Ditunggu 1 menit. Tunggu 1 menit lagi. Jelek. Karena sinyalnya jelek. Semalam gini ya. Gini ya. Kali ya. Ada 5 soal ya. Ini baru soalnya nomor 2. Dua. I know. Jadi kelas air. Ini habis. Sambil medang-medang dulu boleh, minum-minum. Berapa detik lagi? 30. Boleh minum. Oke, beda. 30. Aduh, sinyalnya. Ya ini ya. Sinyalnya ini ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Apa? Makan Maklumi. ayam. Aku bukan ayam. Aku nggak terlalu suka. Aku nggak suka burger. Aku nggak suka pizza. Aku nggak suka burger. Aku suka cola. Iya. Terus Ide kedua. Tuh. Oke. Oh, udah 8. Bisa ya? 8 ya. Benar. 8 bisa. Ya, Lanjut. kenapa ya? Karena yang salah ini. Enggak lah. Mas Karis Terus naik, naik. ada penurunan naik. Nah. Lanjut. 3. Dari 5 lihat. Alfa Resort. Tadi jadi gitu. Atau dari Cikopoliko. Ngapain? Classroom perfection. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Lagi ya. 9. Sudah. Menjawab tapi belum. Aku udah menjawab tapi apa? Coba. Ya. 9. Ini jelaskan repotnya ini berarti. Sudah baca dia mau. Kita kan. Coba kalau kamu suara cinta gimana? Meow. Aku biasanya kayak gitu. Oh, bisa ya. Kucingku ada di sini. Gitu. Kalau koko. Aku juga mungkin gitu malah lebih kejam sekali. Kayak gini. Jawabannya pada apa ini? Jawabannya ada apa ini? Jawabannya apa ini? Faktor dari Jawabannya 32? ini faktor dari 32. 8. Apa? Betul. Mama bilang. 8 itu hasilnya bagi berapa? Benar. Berapa? 8. Gara-gara Berapa? 32. Dibagi 1. dikali Ya. 32 dibagi 8 itu hasilnya berapa? Ada yang tahu? Itu hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ini
Tunggu 1 menit lagi. Ya, 53. Tunggu 1 menit lagi. Tuh. Ya, Malam tidur jam 53 setengah lagi. jam setengah 1. Itu doang. Itu doang. Enggak. Berapa? Seket. Besok belum tidur. Bohong. Aku paling malam tidur jam 2. Ya, terus sekali. Kemarin juga bilang. Kamu tidur paling detik jam? Ya, 20 detik lagi. 8. Ya, 20 detik lagi. Astaga, Runol. Ada yang salah ini jawabannya? Bang. Ada yang salah ini jawabannya? Bang. Betul, Ji. Bang. Bang. Ya, betul semua ya. 8. Gara-gara Akil. Ya, Lanjut. betul semua ya, Pak. Betul. Mas Faris betul. Dari tadi Mbak Ara, Mbak Aruna juga Mbaknya. Sip. Mas Faris betul Lanjut. dari tadi. Mbak Ara, Mbak Aruna juga Mbaknya. Lanjut. Rugi nih les master. Oh, kita adalah master matematika. Kita sudah master ya. Master dari belakang. Faktor dari 84. Faktor 84. Ngeles mulu. Nah, Bener. Iya benar. Yeay, kamu pintar. Tadi kata kamu master. Master FF. ya betul. Ya, 7 ya. Tunjuk ya. Lab. Lab Terakhir. terakhir. Faktor dari 12. Wah, tambah ini. Gampang sekali. Ya, betul semua. Ya, betul semua ya. Oke, Oke, siapa pintar kali ini. Yang 3 jawabannya. Peringkat 2-nya Mbak Ara. Saudara ada di Ada beasiswa ya, jadinya Mas Faris peringkat 1. Oke, selamat buat para juara. Iyalah orang kita benar tapi Kali ini ya. Tiga ya dapat juara semua. Tiga dapat juara semua. Gak apa-apa, sip. Nanti kalian bisa Nanti kalian bisa belajar. Oke, kita lanjut satu kali lagi mari Oke, kita lanjut satu kali lagi mari kita bisa selesai ya. Astaga, astagfirullah. Halaman 82. 82. 82. Nah, kita sedikit ini tentang cara menyampaikan modal. Ya, cara menyampaikannya seperti Ketika apa? seorang membaca Menyampaikannya seperti apa? Harus menggunakan biasanya harus menggunakan dialog ya. biasanya menggunakan sebuah dialog ya. Ya, kemudian yang kedua Kemudian yang kedua menggunakan tokoh dalam kemudian yang cerita. ketiga menyelipkan Kemudian yang ketiga moral. menyelipkan moral melalui Di buku sudah ada. di buku berada, kalian bisa baca sendiri ya. Di situ bagaimana cara menyampaikan pesan moral melalui cerita. Mana nih di mana? Itu belajar bahasa Indonesia tema 4. Itu belajar bahasa Indonesia tema 4. Sekarang kita refleksi. Tadi kan belajar apa? Sekarang kita refleksi. Tadi kan belajar apa dengan Pak Guru? Tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Apa ya? Ada yang tahu Ada tadi yang tentang tahu apa tadi belajarnya? tentang apa belajarnya? Bla bla bla. Salita. Kenapa Mas Ganes? Itu ya. Martin. Cerita tentang apa? Cerita tentang parkir. Tentang parkir. Ya.
Kita tadi sudah membaca cerita tentang tukang parkir, bagaimana tokohnya, karakternya, seperti apa, dan sudah belajar itu. Terakhir tadi ini tentang cara sampaikan moral. Ya, dalam cerita fiksi itu pasti ada pesan moral yang disampaikan. Ya, itu. Seperti biasa, Pak Guru sudah sematkan tugas Google Classroom ya dalam bentuk Google Form untuk bahasa Indonesia tema 4 subtema yang kedua, dan kemudian jangan lupa klik serahkan daftar hadir. Nah, kalau tugasnya sudah selesai dikerjakan, jangan lupa diserahkan kembali ke Pak Guru ya. Klik kata serahkan di Google Classroom supaya nanti Pak Guru bisa menilai pekerjaan kalian supaya masuk ke Google Classroom. Oke, itu sekian dari Pak Guru pelajaran bahasa Indonesia tema 4 subtema yang kedua. Ya, sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau mimpin berdoa? Aku. Mbak Fania, yuk. Pimpin temannya berdoa. Tadi Mbak Ara sudah ya. Amin. Ya, jangan lupa kerjakan kemudian untuk persiapkan diri atau kita mulai akhir semester saya persiapkan kita selalu makan makanan gizi. Oke, sampai ketemu temuan. Jangan ragu. Nanti Pak Guru terima kasih.